Setelah Surodipo dan lelaki yang memakai topeng bagong tersebut telah sampai di depan rumah Ki Jurumertani, Ki Jurumertani pun kemudian mempersilahkan mereka untuk masuk. "Mari Angger, silakan masuk," sapa Ki Jurumertani sambil mempersilahkan si topeng bagong untuk masuk. Manusia bertopeng ini pun kemudian masuk ke dalam rumah Ki Juru, seolah mereka sudah saling mengenal dengan si tuan rumah. Pria misterius ini kemudian duduk di kursi di sebelah Ki Jurumertani. Sementara Surodipo yang keheranan melihat sikap Ki Jurumertani pada manusia bertopeng itu kemudian ikut masuk dan berhenti di langkan rumah Ki Juru. Kemudian dengan menjurah hormat kepada pria sepuh tersebut, ia kemudian berujar, "Mohon maaf Gusti, hamba tidak mengerti semua ini. Tiba-tiba saja Kisana ini menyerang saya dan mengusir saya dari sini." Ki Jurumertani tertawa kecil sambil mengelus-elus janggut putihnya. "Tenang Ger Surodipo, tenang. Kau akan segera tahu dengan siapa sebenarnya kau tadi bertarung, Ger." Ki Jurumertani kemudian mengangguk pada si topeng bagong. Manusia bertopeng ini pun kemudian mengangguk dan membuka topengnya. Surodipo terkejut ketika melihat wajah pria yang tidak dikenalnya tersebut. Sorot matanya yang tajam sungguh sangat luar biasa. Wajahnya gagah dan menampakkan aura kewibawaan yang sangat besar sehingga membuat Surodipo merasa enggan untuk menatap wajahnya. Namun Surodipo masih penasaran dan gusar karena pria itu tadi menghinanya dan hendak mengusirnya dari Mataram. Maka kini ia bertanya, "Mohon maaf Gusti, saya masih belum mengerti. Mengapa tadi panjenengan bersikeras untuk mengusir saya? Bagaimanapun, kali ini saya harus berjumpa dulu dengan Kanjeng Gusti Senopati." Ki Jurumertani hanya tersenyum pada pria di sebelahnya. Sementara pria yang baru saja membuka topengnya tersebut membuka mulutnya. Suaranya sungguh berbeda pada saat memakai topeng tadi. Suaranya kini sangat berwibawa dan menggetarkan hati Surodipo. "Surodipo, sudah lama kita tidak berjumpa. Dulu kita pernah bertemu saat kamu masih kecil. Sekarang siapa sangka kamu sudah tumbuh menjadi seorang pendekar yang gagah perkasa." Surodipo tersentak mendengar suara pria tersebut. Otaknya kemudian langsung mengingat-ingat pertemuannya dengan pria beberapa tahun silam. Pria tersebut adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan atau Danang Sutawijaya atau Senopati Eng Alegos sendiri, sang pemimpin perdikan Mataram yang ia cari-cari. Surodipo pun langsung menjurah hormat pada sang senopati. "Mohon ampun Gusti, mohon maaf. Hamba yang bodoh ini tidak tahu bahwa ternyata hamba berhadapan langsung dengan Gusti Senopati Eng Mataram. Jika hamba tahu, hamba tidak akan berani berbuat lancang dan menyombongkan kemampuan hamba yang tidak seberapa itu." "Tidak perlu gugup Surodipo. Kedatanganmu pada saat yang tepat. Pada saat ini, Mataram membutuhkan pemuda-pemuda sepertimu." "Sejujurnya, aku sangat mengagumi ilmu kanuraganmu yang sangat luar biasa Surodipo," ucap sang senopati dengan tersenyum bangga pada Surodipo. "Paman Wirojoyo sudah seperti orang tua saya sendiri. Beliau selalu mendampingi saya, terutama pada saat saya memimpin pasukan Pajang dalam menaklukkan Brangwetan. Dan Eyang Suryo Ngalam juga sudah kami anggap sebagai sesepuh
dan guru bagi orang-orang Selo. Dan janji beliau untuk mengirimkan seorang muridnya guna menggantikan dirinya mengabdi di Mataram ini sudah dipenuhi sekarang. Juga tak lupa, kami dan saya pribadi sangat senang menerima pengganti dari Paman Wirojoyo untuk mengabdi di Mataram ini, Suratipo. Lanjut sang senopati dengan wajah yang sumringah. Suratipo kembali menjurah hormat. Mohon ampun Gusti, perkenankan saya untuk menyampaikan salam takdim dari Eyang Guru Suryo Ngalam di Gunung Sindoro untuk Gusti. Baik Suratipo, terima kasih. Pengabdianmu pada bumi Mataram menuntut kamu harus bekerja keras lahir dan batin, Suratipo, tegas sang senopati. Sendika dawuh Gusti, jawab Suratipo. Sang senopati kemudian mengambil kotak kecil dan dari dalamnya ia mengambil sebuah cincin yang berhiaskan batu mulia yang berwarna hijau kebiru-biruan, kemudian memberikannya pada Suratipo. Suratipo, pakailah cincin ini di jari tengah tangan kirimu. Cincin ini adalah sebagai tanda bahwa sekarang kau adalah seorang perwira di Mataram. Seorang perwira yang mengabdikan jiwa dan raganya hanya untuk kejayaan Mataram. Sendika dawuh Kanjeng Gusti. Suratipo kemudian menerima cincin tersebut sambil menjurah hormat dan langsung memakainya di jari tengah tangan kirinya. Keesokan siang harinya, sang senopati bersama dengan Ki Juru Mertani menerima kedatangan Ki Temang Suroloyo dari Kademangan Watugaluh, sebuah kademangan yang terletak di sebelah barat Laut Mataram, tepatnya di perbatasan Mataram dengan Pajang. Sebenarnya, Kademangan Watugaluh masih masuk dalam wilayah Pajang. Namun karena merasa berhutang budi pada almarhum Ki Ageng Pemanahan yang telah membantunya saat desanya diserang oleh wabah hama padi sehingga menyebabkan paceklik yang berkepanjangan, maka Ki Temang Suroloyo bersama dengan seluruh warga desa Watugaluh pun kemudian menyatakan kesetiaannya pada Mataram. Maka tidak heran jika setiap kali ada matah, maka Ki Temang akan selalu datang menghadap pada senopati dan Ki Juru. Ada apa gerangan kau ingin menemuiku, Temang Suroloyo? Tanya sang senopati. Ki Temang Suroloyo kemudian menghaturkan sembahnya terlebih dulu, baru kemudian menjawab. Ampun Gusti Senopati, hamba ingin melaporkan bahwa Kademangan Watugaluh sering mendapat gangguan dari Kademangan Watugamping. Gangguan-gangguan dari Kademangan Watugamping yang masuk dalam wilayah Pajang semakin menjadi-jadi setelah Demang yang baru masih muda itu diangkat. Namanya Demang Serawean. Ia juga telah menyewa beberapa pendekar dari golongan hitam untuk mengacau di desa kami. Sang senopati pun mengangguk-angguk, kemudian melirik pada Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani pun kemudian angkat bicara. Untuk sementara waktu jangan diladeni dulu. Mungkin Temang baru itu sengaja membuat gara-gara supaya orang-orang pendukung Mataram dan orang-orang yang setia pada Pajang akan semakin panas. Tentu ini akan merugikan bagi kita orang-orang Mataram yang sedang giat-giatnya membangun. Ampun Gusti, tetapi mereka sudah benar-benar kurang ajar. Orang-orang Watugamping serta para pendekar sewaannya sering sekali mengganggu para pedagang dan para petani dari Watugaluh, jawab Temang Suroloyo. Itu sudah keterlaluan, ucap sang senopati dengan tegas. Mereka seperti sedang dipersiapkan untuk bermusuhan dengan kademangan-kademangan yang berbatasan dengan desanya.
Dan yang paling mengkhawatirkan kami adalah semakin getolnya mereka menyewa para perampok ataupun para pendekar dari golongan hitam, jelas Ki Temang Suroloyo. Sang Senopati kemudian saling pandang dengan Ki Jurumertani. Kemudian Ki Jurumertani mengangguk. Baiklah, kami akan segera mengirim utusan untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi di sana. Dan kami juga akan mengambil tindakan yang akan diperlukan nantinya, ujar sang Senopati. Ki Temang pun menjurah hormat. Terima kasih Gusti. Setelah berucap demikian, Ki Temang masih nampak gelisah dalam duduknya. Ia tidak langsung mengucapkan pamit pada sang Senopati maupun pada Ki Jurumertani. Sang Senopati pun kemudian tanggap bahwa masih ada yang ingin disampaikan oleh Ki Temang. Apakah masih ada yang ingin kau sampaikan, Ki Temang? Tanya sang Senopati. Ki Temang nampak tidak enak, namun kemudian dengan sungkan ia menjawab. Mohon ampun Gusti. Mungkin yang ini berkaitan dengan masalah pribadi keluarga hamba. Tetapi hamba merasa kesulitan untuk mencari jalan keluarnya. Ada apa Ki Temang? Kalau Ki Temang memang butuh bantuan kami, sumonggo disampaikan saja, ujar Ki Jurumertani sambil tersenyum dan tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Pria paruh baya yang berbadan tinggi besar dengan kumis melintang ini kemudian menghela nafas berat. Baru kemudian ia menjura dan menjawab. Istri hamba, dia sepertinya telah disantet oleh orang. Selain sakitnya yang kian hari semakin bertambah parah, dia juga beberapa kali kesurupan dan memuntahkan darah yang disertai paku hitam serta beberapa kembang. Kami sudah berusaha untuk mencari orang pintar yang bisa mengobati istri saya. Namun semuanya tidak ada yang berhasil, Kanjeng Gusti. Sang Senopati terdiam sejenak, kemudian melirik pada Ki Jurumertani. Ki Jurumertani pun kemudian terdiam menatap Ki Temang yang sedang duduk tafakur di hadapannya dengan seksama. Beberapa kejap telah berlalu, namun belum ada jawaban dari Ki Jurumertani maupun dari sang Senopati. Ki Temang kemudian menjadi tidak enak karena kedua junjungannya tersebut tidak langsung menjawab. Apakah menurut Ki Temang hal ini ada kaitannya dengan peristiwa yang menimpa desa Watugaluh? Tanya Ki Jurumertani pada akhirnya. Maaf Ki Juru, saya juga kurang tahu. Tapi hamba menduga ini pasti ada hubungannya. Karena Temang Seraweyan sering berhubungan dengan orang-orang dari golongan hitam, jawab Ki Temang Suroloyo. Baiklah Ki Temang, kami akan segera mengirim utusan untuk menyelidiki semua permasalahan ini. Kamu sekarang kembalilah ke Watugaluh untuk memimpin dan menjaga desa panjenengan. Terima kasih Kanjeng Gusti. Hamba mohon pamit. Pamit Ki Temang sambil mengaturkan sembahnya. Setelah Ki Temang meninggalkan pendopo, sang Senopati dan Ki Jurumertani kemudian segera mendiskusikan tentang semua laporan dari Ki Temang Suroloyo. Bagaimana pendapatmu, Paman? Tanya sang Senopati. Kalau tentang kelakuan Ki Temang Seraweyan yang suka mengganggu daerah di sekitarnya mungkin benar. Karena Paman juga telah mendengar dari katemangan-katemangan yang bertetangga dengan desa Watu Gamping bahwa Temang Baru itu memang berambisi untuk merebut wilayah-wilayah perbatasan desa-desa tetangganya. Ya mungkin untuk menaikkan pendapatan desanya sehingga
pajak yang dibayarkan ke kota raja menjadi lebih besar dan dia bisa segera naik pangkat, jawab Ki Juru Mertani. Yang memberatkan pemikiran saya adalah Watu Galuh yang masuk dalam wilayah kita, sedangkan Watu Gamping masuk dalam wilayah Pajang. Bagaimana kita mengatasi permasalahan di daerah perbatasan ini, Paman? Angger, betul. Kita harus segera menyelesaikan masalah di Watu Gamping sampai tuntas. Tetapi Angger juga harus sangat berhati-hati. Jangan sampai orang-orang Pajang marah pada Mataram gara-gara masalah dua ketemangan ini. Maka satu-satunya cara adalah menunjukkan bahwa Temang Watu Gampinglah yang bersalah dengan membuat keonaran serta sengketa dengan ketemangan lain, terutama dengan Watu Galuh. Papar Ki Juru Mertani menjabarkan pemikirannya. Lalu, bagaimana dengan istri Ki Temang Suroloyo itu, Paman? Karena sepertinya tujuan utama Ki Temang Suroloyo langsung menghadap ke sini karena masalah istrinya itu sebenarnya, tanya sang senopati. Ki Juru Mertani merenung sejenak sambil mengelus-elus janggut putihnya. Itulah yang sedang Paman pikirkan, Ger. Karena Temang Suroloyo itu kurang genah kalau urusan wanita. Dia terkenal suka main wanita. Malah baru-baru ini Paman dengar dia punya seorang selir cantik yang membuat istrinya cemburu, sehingga rumah tangganya menjadi semakin tidak harmonis. Apakah masalah disantetnya istri Ki Demang ini murni karena masalah pribadi itu, atau ada kaitannya dengan ulah dari Temang Watu Gamping? Tanya sang senopati lagi. Ya, itu akan kita selidiki saja sekalian, Ger. Kita kirim orang untuk menyelesaikan masalah di Watu Galuh itu. Karena bagaimanapun Temang Suroloyo adalah salah satu Temang yang pertama menyatakan ikut dan setia pada Mataram, jawab Ki Juru. Baiklah, Paman. Bagaimana kalau kita utus saja Suratipo untuk menyelesaikan masalah di Watu Galuh ini? Usul sang senopati. Ya, itu bagus, Ger. Kita bisa sekalian menguji kemampuan Suratipo. Apakah ia mampu menjadi elang bagi Mataram ini? Jawab Ki Juru. Tidak berapa lama kemudian Suratipo pun sudah datang menghadap pada sang senopati dan Ki Juru Mertani. Suratipo, aku akan memberimu tugas pertama sebagai seorang perwira atau prajurit Mataram. Sendiko dawuh Kanjeng Gusti, jawab Suratipo sambil mengaturkan sembah. Baru saja Temang Suroloyo dari Watu Galuh datang menghadap kemari. Ia meminta bantuan kita untuk menyelesaikan permasalahan di desanya yang selalu mendapat gangguan dari Temang Watu Gamping. Juga perihal istrinya yang tengah diserang santet dan sulit untuk diobati, jelas sang senopati. Tugas pertamamu adalah menyelinap untuk masuk ke keluarga Temang Suroloyo dari Watu Galuh. Tanggalkan semua tanda-tanda keprajuritan Mataram dan bekerjalah di rumah Temang Watu Galuh itu. Cari tahu apa yang sedang terjadi di sana dan ambil keputusan segera. Lakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah di Watu Galuh ini. Kau harus menyelesaikan permasalahan di Watu Galuh sampai tuntas, tetapi juga harus sangat berhati-hati karena Watu Gamping masuk dalam wilayah Pajang. Jadi jangan sampai kamu membuat pihak Pajang marah kepada kita, perintah sang senopati. Baik Kanjeng Gusti, hamba siap melaksanakannya.
Tugas ini memang sulit, Suratipo. Satu-satunya cara menyelesaikan masalah ini adalah dengan cara menunjukkan bahwa Temang Watu Gampinglah yang bersalah, tambah Ki Juru Mertani. Hamba paham, Gusti. Bagus. Sekarang pergilah susul Ki Temang Surolo yang sedang dalam perjalanan pulang ke Watu Galuh. Gunakan kuda terbaik dan tercepat yang kita punya, ujar sang senopati. Temang Suroloyo pasti belum jauh dari sini. Dia nanti pasti akan beristirahat terlebih dulu di desa Karangkulon. Kamu bisa menyusulnya dengan menggunakan kuda, Ger, tambah Ki Juru Mertani yang memberitahu Suratipo. Suratipo pun kemudian menjula hormat dan kemudian pamit untuk segera melaksanakan tugasnya. Benar saja, di sebuah warung makan di desa Karangkulon, Ki Temang Suroloyo bersama dengan pekadek kudanya sedang beristirahat sambil makan siang. Tiba-tiba kuda yang dinaiki oleh Ki Temang yang ditambatkan di depan warung meringkik-ringkik dan menjadi amat pinal sampai tali tambatannya lepas, dan kemudian kuda itu bagaikan kesetanyan berlari kencang meninggalkan warung makan tersebut. Kentus, si pekadek kuda Ki Temang yang tadi berusaha menenangkan kuda dari Ki Temang, hanya bisa melongo ketika melihat kuda itu berlari meninggalkan majikannya. Oh, sontoloyo kamu, Kentus. Ayo cepat tangkap, bentak Ki Temang dengan marah. Iya Ki Temang, jawab si pekadek kuda yang bertubuh gempal tersebut dengan ketakutan karena melihat wajah marahnya Ki Temang. Ayo cepat ditangkap, sana lari, bentak Ki Temang lagi. Dari kejauhan nampak Suratipo yang berpakaian aut-autan dan membiarkan rambut gondrongnya terurai tidak digelung masuk dalam brangkonnya, tertawa kecil melihat kehebohan di depan warung makan tersebut, karena semua itu adalah ulahnya yang tengah mengerjai kuda kesayangan dari Ki Temang. Ki Temang mendengus kesal. Kemudian ia pun naik ke atas kuda yang satu lagi dan kemudian memacu kudanya meninggalkan warung tersebut. Sementara si Kendos, sang pekadek kuda Ki Temang yang merangkap sebagai pengawal pribadinya, dengan susah payah terus berlari mengejar kuda Ki Temang. Sebenarnya Kendos juga bukan orang sembarangan. Ia juga mempunyai sedikit ilmu kanuragan sampai dipercaya menjadi pengawal dari Ki Temang sekaligus pekadek kudanya. Namun kali ini apa yang terjadi pada kuda Ki Temang memang sungguh aneh. Ketika si Kendos hampir berhasil untuk menangkap kuda Ki Temang, ketika itu juga kuda Ki Temang menjadi amat pinal dan nyaris menyepak wajah Ki Kendos dengan kaki belakangnya, sehingga kuda itu dapat kembali melarikan diri. Sementara itu, Suratipo yang berpakaian layaknya rakyat biasa sudah berada di batas desa sebelah utara. Ia berjalan hendak memasuki desa. Sekonyong-konyong ia melihat seekor kuda yang mengamuk yang terus berlari meninggalkan desa yang dikejar oleh seorang pria yang bertubuh gempal. Melihat itu, Suratipo kemudian mencabut segenggam rumput liar yang segar. Kemudian mulutnya berkomat kamit sebentar membisikkan jabang mantra pada rumput di tangannya tersebut. Prajurit Mataram yang sedang menyamar ini kemudian melangkahkan kakinya dan dengan sekali lompat saja tiba-tiba ia sudah berada di hadapan kuda Ki Temang yang masih mengamuk. Kuda Ki Temang itu meringkik terkejut ketika tiba-tiba ada orang yang berdiri di hadapannya. Kemudian dengan lembut Suratipo menarik tali kekang kuda tersebut. Sini, tenang. Tenang kuda bagus. Ini rumput segar. Ayo dimakan, ucapnya dengan lembut diiringi senyum yang lembut pula. Tangan kanannya menyodorkan segenggam rumput segar, sedangkan tangan kirinya mengelus-elus kepala kuda yang gagah tersebut. Sungguh ajaib. Kuda yang sedari tadi mengamuk
langsung menjadi tenang dan berubah menjadi jinak. Ia pun kemudian memakan rumput di tangan Surodipo dengan lahapnya. "Kamu sangat gagah, Le," ucap Surodipo seperti seolah sedang berbicara dengan kuda tersebut. Seolah paham dengan ucapan dari Surodipo, kuda itu pun meringkik bangga, kemudian mengelus-eluskan kepalanya pada Surodipo. "Maaf aku tadi menjahilimu. Jangan diambil hati ya," bisik Surodipo lagi. Dan lagi-lagi seolah mengerti dengan ucapan dari Surodipo, kuda itu mengangguk-angguk dan kemudian mengibas-ibaskan ekornya. "Ayo ikut aku, Le. Kita kembali pada majikanmu," ucap Surodipo sambil menuntun kuda Kitemang yang memang gagah perkasa tersebut. Kuda jantan itu memang istimewa. Tubuhnya lebih tinggi dan tegap dari kuda kebanyakan. Dan yang paling istimewa adalah bulu di sekujur tubuhnya tersebut berwarna hitam legam tanpa ada sedikit pun warna yang berbeda. Jika orang-orang melihat kuda milik Kitemang ini, pastilah akan teringat pada kuda yang bernama Kiai Gagak Rimang milik dari Raden Haryo Penangsang negeri Jipang Panolan. Baru saja Surodipo menuntun kuda itu beberapa langkah, terdengarlah suara bentakan dari orang yang mengejar mereka. Mau dibawa kemana itu kudanya?" semprot Ki Kentus dengan wajah yang merah padam dan tubuh yang bermandikan keringat. "Berani-beraninya kamu nyolong kuda Kitemang Suroloyo, tak kemplang kowe." Surodipo pura-pura terkejut lalu marah mendengar ancaman dari pekadek kuda Kitemang. Dengan gelagapan ia pun kemudian menjawab, "Loh, enak saja. Aku bukan mau nyolong. Aku cuma menangkap kuda yang lepas." "Hus, ngawur kowe. Kuda itu lagi dilatih kok dibilang bisa lepas," semprot Ki Kentus sambil berbohong karena malu ia tidak dapat menangkap kuda itu. "Baiklah, kalau begitu akan aku lepas lagi," ujar Surodipo sambil melepas tali kekang kuda dari tangannya. Jangan. Ki Kentus buru-buru meraih tali kekang yang dilepas oleh Surodipo. Namun karuan saja kuda Kitemang itu kembali menjadi binal sehingga Ki Kentus terkejut. Hampir saja Ki Kentus tersepak oleh kaki belakang kuda itu. Kuda itu kembali tenang setelah kepalanya dielus-elus oleh Surodipo dan tali kekangnya dipegang oleh pemuda itu. Ki Kentus kembali marah. "Sudah, kemarikan tali kekangnya." "Tidak, kamu bilang ini kuda Kitemang. Lagi pula, kamu lihat sendiri, kuda ini menjadi binal begitu kekangnya kamu pegang. Artinya dia bukan milikmu, Kisana," tolak Surodipo. "Iya, tapi ini adalah milik Kitemang," tegas Kentus dengan ngotot sambil hendak merebut tali kekang dari tangan Surodipo. "Kisana, kamu tidak ada potongan Demang loh," tolak Surodipo. Saat itu datanglah Kitemang dengan menaiki kudanya yang lain dan langsung menghampiri mereka. Ki Kentus langsung cengar-cengir melihat kedatangan Kitemang. "Yang Demang itu, yang pria gagah itu, beliaulah penguasa Kademangan Watugaluh," ucapnya dengan jumawa. Ternyata Kitemang malah memelototi Ki Kentus. "Kentus, kamu jangan terlalu banyak ngoceh," semprot Kitemang yang langsung membuat Surodipo dapat mengukur dan mengetahui bahwa Kitemang mempunyai ilmu kanuragan dan tenaga dalam yang cukup lumayan. "Cepat bawa sini, biar kita tidak kemalaman," lanjut Kitemang. "Baik Ki," angguk Kentus. Kemudian pria berperut besar ini menoleh pada Surodipo. "Sini, bawa sini." "Tidak, aku akan memberikannya sendiri pada yang punya untuk menghindari fitnah." Surodipo pun
kemudian memberikan tali kekang kudanya pada Ki Temang. Ajaib, kali ini kuda tersebut tidak lagi mengamuk. Ia kemudian menjadi tenang dan sangat jinak.